Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Chess Memory. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah Arsitektur Komputer. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama adalah Resta Maulina Maura, saya sendiri, dengan NIM 10221122. Yang kedua yaitu Muin Husaini dengan NIM 10221125. Yang ketiga adalah Ina Marlina dengan NIM 10221089. Yang keempat Maya Almaryam dengan NIM 10221063. Yang kelima adalah Muhammad Iqbal dengan NIM 10221119. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu pengertian chess memory yang akan disampaikan oleh Muhammad Iqbal. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian chess memory. Chess memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary atau sementara. Dalam terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Dalam terminologi software, tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses atau biasanya diterapkan dalam network. Yang kedua adalah fungsi chess memory yang akan disampaikan oleh Muin Husaini. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan bagian fungsi cache memory. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan data sementara atau induksi yang diperlukan oleh prosesor. Yang kedua yaitu mempercepat akses data pada komputer karena cache mempunyai data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga meringankan kerja prosesor. Apa itu buffer? Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua drives atau antara drives dan aplikasi. Yang ketiga yaitu cara kerja chess memory yang akan disampaikan oleh Ina Marlina. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja cache memory. Pertama, jika prosesor membutuhkan suatu data, pertama-tama dia akan mencarinya pada cache. Yang kedua, jika ada data ditemukan, prosesor akan langsung membacanya dengan delay yang sangat kecil. Yang ketiga, jika data yang dicari tidak ditemukan, prosesor akan mencarinya pada RAM yang kecepatannya lebih rendah. Keempat, pada umumnya cache dapat menyediakan data yang dibutuhkan oleh prosesor sehingga berpengaruh kerja RAM yang lambat dapat dikurangi. Kelima, dengan cara ini maka memori bandwidth akan naik dan kerja prosesor menjadi lebih efisien. Keenam, selain itu, kapasitas memori cache yang semakin besar juga akan meningkatkan kecepatan kerja komputer secara keseluruhan. Yang keempat yaitu prioritas penyimpanan dan pengambilan data pada cache memory yang akan disampaikan oleh Maya Almaryam. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu prioritas penyimpanan dan pengambilan data. Yang pertama, dalam mekanisme kerjanya, data yang akan diproses oleh prosesor pertama kali dicari di L1 sys. Bila tidak ada, maka akan diambil dari L2 sys. Kemudian dicari di L3 sys, itu pun bila ada. Jika tetap tidak ada, maka akan dicari di memori utama. Pengambilan data di L2 sys hanya dilakukan bila di L1 sys tidak ada. Yang kedua, jika isi sys penuh, data yang paling lama akan dibuang dan digantikan oleh data yang baru diproses oleh prosesor. Proses ini dapat menghemat waktu dalam proses mengakses data yang sama, dibandingkan jika prosesor berulang-ulang harus mencari data ke memori utama. Yang ketiga, secara logika, kapasitas cache memory
yang lebih besar dapat membantu memperbaiki kinerja prosesor, setidak-tidaknya memperangkat waktu yang diperlukan dalam proses mengakses data. Pertama yaitu level cache memory. Dalam cache memory terdapat 3 level. Yang pertama yaitu cache memory level 1 atau L1 yang terletak di dalam prosesor yang sering disebut dengan cache internal. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi dan harganya juga paling mahal. Yang kedua yaitu cache dengan level 2 atau L2 yang terletak di luar prosesor atau sering disebut cache eksternal dengan kapasitas yang besar dan juga memiliki kecepatan akses yang lebih rendah dibandingkan cache level 1. Yang ketiga yaitu cache level 3. Cache ini terdapat pada prosesor khusus seperti dual card dan quad card karena fungsinya untuk mengontrol data yang masuk dari cache L2 dari masing-masing prosesor. 6 adalah letak cache memory di komputer, bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, cache terdapat di dalam prosesor atau on chip. Cache ini tidak memerlukan bus eksternal dan memiliki waktu akses yang sangat cepat. Yang kedua, cache terdapat di luar prosesor atau off chip, berada pada motherboard. Memori jenis ini kecepatan aksesnya juga cepat, meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama. Yang ketiga, L1 cache terintegrasi dengan chip prosesor. Artinya, letak L1 cache sudah menyatu dengan chip memori. Yang keempat, L2 cache ada yang menyatu dengan chip prosesor, ada juga yang di luar, tetapi kebanyakan L2 berada di luar chip prosesor. Yang kelima, L3 cache belum terimplementasi secara umum pada semua jenis prosesor karena hanya ada pada prosesor-prosesor tertentu seperti dual core dan quad core. Yang ketujuh yaitu kecepatan cache memori yang akan disampaikan oleh Muin Husaini. Kepadanya dipersilahkan. Izin melanjutkan bagian kecepatan cache memori. Yang pertama yaitu transfer data dari L1 cache ke prosesor terjadi paling cepat dibandingkan L2 cache maupun L3 cache bila ada. Yang kedua yaitu kecepatannya mendekati kecepatan register. Yang ketiga, secara fisik L1 cache tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang keempat yaitu L1 cache adalah lokasi pertama yang diakses oleh prosesor ketika mencari pasokan data. Kapasitas simpan datanya paling kecil, antara puluhan hingga ribuan byte tergantung jenis prosesor. Yang kelima yaitu transfer data tercepat kedua setelah L1 cache adalah L2 cache. Prosesor dapat mengambil data dari L2 yang terregister atau on chip lebih cepat daripada cache L2 yang tidak terregistrasi. Kapasitas simpan datanya lebih besar dibandingkan L1 cache, antara ratusan ribu byte hingga jutaan byte. Ada yang 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, bahkan 8 MB, tergantung jenis prosesornya. Yang ketujuh yaitu kapasitas simpan data untuk L3 cache lebih besar lagi, bisa ratusan juta byte atau ratusan megabyte. Yang terakhir yaitu perbedaan dari L1, L2, dan juga L3 yang akan disampaikan oleh Inna Marlina. Kepadanya dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan L1, L2, dan L3. L1, cache L1 adalah memori yang utama di mana kecepatannya sama dengan kecepatan prosesor. L2, cache L2 adalah memori yang kedua atau sekunder. Kecepatannya di bawah kecepatan L1. Ketiga, cache L3 memiliki kapasitas lebih besar dari cache L2. Lebih lambat dari cache L2 tetapi lebih cepat dari memori utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.